Pulau Rempang berada dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau seluas 165 km persegi ini merupakan bagian dari gugusan pulau-pulau di sekitar Batam yang dikenal sebagai kawasan Barlang. Barlang, akronim dari Batam, Rempang, dan Galang. Pulau ini berada sekitar 3 km di sebelah tenggara Pulau Batam. Secara geografis, Pulau Rempang di sebelah utara berbatasan dengan Pulau Batam. Bagian selatan berbatasan dengan Pulau Galang. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Singapura. Letaknya yang strategis menjadikan Pulau Rempang sangat potensial sebagai kawasan pengembangan, termasuk pertanian, perikanan, pariwisata, dan kawasan industri. Secara topografi, Pulau Rempang memiliki kontur berbukit dan beberapa area dataran rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan alami, meskipun ada kawasan yang telah dikembangkan untuk permukiman dan industri. Pulau Rempang dikelilingi oleh perairan laut yang jernih, dengan ekosistem laut yang kaya, termasuk terumbu karang, ikan laut, serta potensi tambang seperti pasir laut. Keadaan alam yang seksi ini membuat Pulau Rempang memiliki potensi besar menjadi kawasan pengembangan di bidang pariwisata, perikanan, dan kehutanan tanpa menggusur aspek kehidupan masyarakatnya yang kaya akan budaya. Pulau Rempang seluas 165 km persegi dihuni sekitar 10.000 jiwa dari beragam suku seperti Melayu, Bugis, Jawa, Minangkabau, Batak, dan Tionghoa. Keberagaman suku ini tidak menghilangkan tradisi khas Melayu sebagai identitas utama di Pulau Rempang. Penduduk Pulau Rempang umumnya bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Selain itu, karena keindahan alamnya, sebagian penduduk beraktivitas dalam sektor pariwisata yang menarik para pelancong mancanegara. Penduduk Pulau Rempang mayoritas beragama Islam. Meskipun demikian, sebagian masih mempertahankan ritual seperti penghormatan kepada leluhur dengan sesajian. Pulau Rempang menyimpan keindahan alam yang sangat memikat, dari pantai-pantai yang tenang hingga hutan mangrove yang menyejukkan. Tak hanya itu, potensi pengembangan wisata di pulau ini sangat besar, menjadikannya semakin menarik perhatian, baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Pulau Rempang memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi destinasi wisata yang menarik. Keindahan alamnya yang alami, mulai dari pasir putih yang bersih hingga air laut yang jernih, menjadi daya tarik utama. Menyaksikan matahari terbit atau terbenam di pulau ini adalah pengalaman yang tak terlupakan, dengan langit yang dihiasi gradasi warna yang memukau. Namun keindahan alam Pulau Rempang tak hanya sebatas pantai. Hutan mangrove yang melimpah memberikan pesona tersendiri dan merupakan rumah bagi berbagai flora dan fauna. Pulau ini menjadi tempat yang pas untuk wisata alam, menjelajah hutan, dan menikmati kehidupan laut yang masih alami. Pulau Rempang tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang menawan, tapi juga berbagai aktivitas menarik yang bisa dilakukan wisatawan. Bagi yang suka petualangan, kawan bisa menjelajahi hutan mangrove atau menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling dan diving. Tak ketinggalan, berjalan-jalan di sepanjang pantai yang bersih dan menikmati angin sepoi-sepoi juga menjadi cara yang sempurna untuk melepas penat. Selain itu, banyak wisatawan yang datang untuk merasakan budaya lokal yang kaya. Masyarakat Pulau Rempang memiliki tradisi dan adat istiadat yang masih dilestarikan, memberikan kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang kehidupan masyarakat setempat. Tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, Pulau Rempang juga tengah dipersiapkan untuk menjadi pusat wisata yang lebih modern. Proyek pengembangan Rempang Eco City sedang dijalankan dengan tujuan untuk menciptakan kawasan wisata dan pemukiman yang ramah lingkungan. Proyek ini bertujuan mengintegrasikan berbagai fasilitas wisata, mulai dari resort hingga area rekreasi, untuk menarik wisatawan. Namun, proyek besar ini juga menuai pro dan kontra. Beberapa masyarakat lokal khawatir akan dampak perubahan yang dibawa oleh proyek tersebut. Meski begitu, pengembangan pulau ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan perekonomian lokal dan menarik lebih banyak wisatawan dari luar negeri. Melihat perkembangan yang ada, masa depan Pulau Rempang terlihat cerah.
Dengan proyek pengembangan yang sedang berjalan dan keindahan alam yang tak terbantahkan, Rempang siap menyambut lebih banyak wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Pulau ini tak hanya menawarkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga pengalaman budaya yang otentik, menjadikannya tempat yang patut masuk dalam daftar tujuan wisata di Indonesia. Pulau Rempang adalah destinasi yang menawarkan lebih dari sekadar pemandangan alam yang indah. Dengan keunikan alam, budaya, dan potensi pengembangan yang besar, pulau ini memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi tujuan wisata unggulan di Batam dan Indonesia. Meski tengah berada dalam proses perubahan, Pulau Rempang tetap menjaga pesona aslinya dan siap menyambut wisatawan yang mencari pengalaman baru dan berbeda. Pulau Rempang yang terletak di Kepulauan Riau memiliki potensi dan sumber daya alam yang beragam, antara lain sumber daya perikanan. Terletak di kawasan maritim yang strategis, Pulau Rempang memiliki potensi besar dalam perikanan tangkap dan budidaya, termasuk ikan, udang, kepiting, dan kerang. Kehutanan dan perkebunan. Hutan di pulau ini menjadi sumber kayu dan hasil hutan non-kayu seperti rotan. Potensi perkebunan meliputi kelapa, karet, dan tanaman hortikultura seperti pisang dan durian. Sumber daya mineral, kawasan Pulau Rempang diduga memiliki cadangan pasir laut dan mineral lain yang cocok untuk pembangunan infrastruktur dan ekspor. Lahan subur di beberapa area cocok untuk budidaya padi, jagung, dan tanaman palawija lainnya. Energi terbarukan, angin laut dan sinar matahari yang melimpah memberikan peluang untuk pengembangan energi terbarukan seperti energi surya dan angin. Namun, pengelolaan sumber daya alam Pulau Rempang memerlukan perencanaan berkelanjutan untuk memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, umumnya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Namun terdapat juga penutur bahasa daerah lain seperti bahasa Bugis, bahasa Jawa dan lainnya, mengingat keberagaman etnis di wilayah Kepulauan Riau tersebut. Bahasa Indonesia digunakan secara luas sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan komunikasi antar etnis. Asal-usul nenek moyang masyarakat Pulau Rempang erat kaitannya dengan migrasi kelompok etnis Melayu dan suku-suku lainnya yang berasal dari kawasan Nusantara dan sekitarnya. Pulau Rempang merupakan bagian dari kawasan alam Melayu sebagai tujuan migrasi etnis Melayu dari Semenanjung Melayu, Sumatera, dan Kalimantan. Mereka dikenal sebagai penjelajah laut untuk berdagang dan mencari lahan baru serta menyebarkan budaya Melayu. Orang laut yang merupakan komunitas nelayan dan pelaut di sekitar Selat Malaka dan Laut Cina Selatan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Pulau Rempang. Mereka dikenal sebagai penjaga jalur pelayaran dan sering tinggal di kawasan pesisir seperti Pulau Rempang. Sejarah Pulau Rempang juga mencatat pengaruh pedagang dan pelaut dari India, Arab, dan Tiongkok. Jalur perdagangan yang strategis membuat pulau ini menjadi persinggahan penting, sehingga terjadi asimilasi budaya dan etnis. Pulau Rempang pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Melayu, seperti Kerajaan Johor Riau Lingga. Kehadiran kerajaan ini membawa pengaruh budaya, agama, dan sistem pemerintahan yang diwariskan hingga kini. Selain orang Melayu, masyarakat Pulau Rempang juga memiliki hubungan sejarah dengan suku Bugis dari Sulawesi Selatan, yang bermigrasi ke wilayah ini sejak akhir abad ke-16. Bugis dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang berbaur dengan masyarakat lokal di kawasan itu. Hingga kini, Pulau Rempang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam, termasuk Melayu, Bugis, dan komunitas-komunitas lain, dan menciptakan kekayaan budaya yang unik. Mayoritas masyarakat Pulau Rempang menganut agama Islam, yang merupakan agama dominan di wilayah Kepulauan Riau. Penyebaran Islam di Pulau Rempang terjadi melalui beberapa jalur. Islam masuk ke Pulau Rempang melalui kerajaan-kerajaan Melayu, seperti Kerajaan Johor Riau Lingga, yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Pedagang dari Arab, India, dan Gujarat yang singgah di Kepulauan Riau turut membawa ajaran Islam. Mereka juga mendirikan masjid dan pusat-pusat pendidikan agama. Komunitas Bugis yang bermigrasi ke Pulau Rempang juga membawa ajaran Islam dan berkontribusi pada penguatan tradisi Islam di sana.
Budaya Islam telah menyatu dengan tradisi masyarakat Pulau Rempang, yang tercermin dalam adat istiadat, perayaan keagamaan seperti Maulid Nabi, dan kehidupan sehari-hari. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, keberagaman agama dan keyakinan juga dihormati, mencerminkan nilai-nilai toleransi yang kuat di wilayah tersebut. Asal-usul nama Rempang memiliki beberapa versi berdasarkan cerita dan interpretasi lokal. Dari kata lempang, menurut seorang tokoh masyarakat di Kampung Pasir Panjang, nama Rempang berasal dari kata lempang, yang mengacu pada luasnya hamparan laut yang dulunya adalah daratan. Laut di depan kampung tersebut dulunya merupakan tempat tinggal nenek moyang mereka. Namun karena kenaikan permukaan air laut, mereka mulai bermukim di daratan. Dari kata empang, versi lain menyebutkan bahwa nama Rempang berasal dari kata empang, yang berarti menghambat arus. Pulau Rempang dianggap merentang panjang dan menghambat arus laut di sekitarnya, sehingga dinamakan demikian. Kedua versi ini mencerminkan hubungan erat antara masyarakat setempat dengan kondisi geografis dan perubahan lingkungan di Pulau Rempang. Sejak abad ke-12, Pulau Rempang merupakan kawasan dari Kerajaan Bintan Temasik, yaitu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah yang sekarang menjadi Pulau Bintan dan Singapura. Pada masa itu, Kerajaan Bintan Temasik wilayahnya mencakup seluruh Kepulauan Riau, semenanjung selatan Malaysia dan Singapura, dan penduduknya umumnya tersebar di sepanjang wilayah pesisir. Mereka inilah kemudian sebagai cikal bakal nenek moyang masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Gelang. Kerajaan Bintan Temasik merupakan tonggak awal munculnya Imperium Melayu, yang kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Riau, Lingga Johor dan Pahang. Kemudian pada awal abad ke-15, sekitar tahun 1402, para Meswara mendirikan Kesultanan Malaka. Masa itu wilayah Kesultanan Malaka juga mencakup Kepulauan Riau, termasuk Batam, Rempang, dan Gelang. Akan tetapi raja-raja yang berkuasa juga merupakan keturunan dari Kerajaan Bintan Temasik. Pada masa Kesultanan Malaka, orang Melayu Rempang menjadi prajurit yang gagah berani yang dipimpin oleh Laksamana Huang Tuah. Kemudian dilanjutkan oleh Laksamana Hang Nadim dari keturunan Bugis yang berasal dari masyarakat Pulau Rempang. Prajurit-prajurit tangguh dari Melayu Rempang ini sangat ditakuti oleh Portugis dan Belanda, bahkan Portugis menyebutnya dengan istilah celates dan Belanda menyebutnya bajak laut. Kesultanan Malaka mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, namun mengalami keruntuhan pada awal abad ke-16 setelah ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Setelah Kesultanan Malaka runtuh, digantikan oleh Kesultanan Riau Lingga Johor dalam tahun 1528 hingga 1824. Kedatangan orang-orang Bugis di Semenanjung Malaka dan Alam Melayu dari abad 16 hingga abad ke-19 mengubah percaturan politik di wilayah ini. Pada tahun 1722, Kesultanan Riau Lingga Johor yang dipimpin Raja Haji Fisabilillah, yang dipertuan muda keempat Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang, mengadakan perjanjian antara orang Melayu dan Bugis. Adapun inti perjanjian itu menegaskan bahwa memusuhi orang Melayu sama halnya memusuhi orang Bugis. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan karena telah menjadi sumpah nenek moyang mereka. Sumpah itu lahir lantaran terjadinya permusuhan antara Kesultanan Riau Lingga Johor dengan Belanda. Sumpah setia antara Bugis dan Melayu ini merupakan peristiwa sejarah yang mencerminkan hubungan erat dan aliansi strategis antara dua kelompok etnis ini di kawasan Nusantara. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-18 ini ketika orang-orang Bugis yang dikenal sebagai pelaut dan pedagang ulung mulai bermigrasi ke berbagai wilayah, termasuk Semenanjung Melayu. Orang Bugis awalnya datang ke Tanah Melayu sebagai pedagang dan pelaut. Mereka kemudian terlibat dalam politik lokal, seringkali diminta untuk membantu memecahkan konflik internal kerajaan-kerajaan Melayu. Sumpah setia antara Bugis dan Melayu terbilang sakral. Sumpah ini mengikat dua kelompok untuk saling mendukung dan melindungi. Beberapa aspek penting dari sumpah ini antara lain, orang Bugis berjanji untuk setia kepada Sultan Melayu dan melindungi kerajaannya.
Sultan Melayu memberikan tempat dan kepercayaan kepada orang Bugis untuk berperan dalam pemerintahan, termasuk menduduki posisi penting seperti Yam Tuan Muda di Kesultanan Riau Lingga. Kedua pihak berjanji untuk tidak saling mengkhianati demi menjaga keharmonisan. Setelah sumpah ini, banyak tokoh Bugis yang menjadi pemimpin penting di kerajaan-kerajaan Melayu, seperti Kesultanan Riau Lingga, Selangor, dan Johor. Terjalin hubungan dagang yang lebih erat antara kedua komunitas, serta asimilasi budaya seperti dalam bahasa, adat, dan kesenian. Oleh karena itu, sumpah ini menunjukkan semangat persaudaraan dan kerjasama di tengah tantangan zaman. Dalam konteks yang lebih luas, sumpah ini melambangkan keberhasilan diplomasi lokal di Nusantara sebelum kolonialisme Eropa semakin mendominasi. Peristiwa ini menjadi salah satu warisan sejarah yang mempererat hubungan antara Bugis dan Melayu hingga kini. Pada masa Kesultanan Riau Lingga Johor, orang-orang Melayu Rempang juga menjadi prajurit yang tangguh. Hal itu dibuktikan pada 1782 ketika terjadi perang antara Kesultanan Riau Lingga Johor melawan Belanda. Angkatan Perang Kesultanan Riau Lingga Johor yang prajurit-prajuritnya dari Melayu Rempang bertempur mati-matian hingga tetes darah penghabisan. Beberapa tahun kemudian, dalam tahun 1784 sampai 1787, kembali berkobar perang antara Kesultanan Riau Lingga Johor dengan Belanda. Perang dipimpin oleh Sultan Riayat Shah, juga melibatkan prajurit-prajurit dari Tanah Rempang di bawah komando Panglima Raman dari keturunan Melayu Rempang dan Galang. Perang ini dipicu lantaran Sultan Riayat Shah menolak aturan monopoli perdagangan Belanda. Peperangan ini dimenangkan oleh Kesultanan Riau Lingga Johor. Prajurit-prajurit dari Melayu Rempang ini juga bertugas menjaga wilayah perairan sepanjang Selat Malaka, Kepulauan Riau, Laut Natuna Utara, sampai ke perbatasan Laut Jawa. Ketika kemudian Sultan Mahmud Riayat Shah memindahkan pusat pemerintahan ke Daik Lingga Kepulauan Riau pada tahun 1787, Pulau Rempang, Galang, dan Bulang menjadi basis pertahanan Kesultanan Riau Lingga yang dipimpin Engku Muda Muhammad. Lantas ia mengangkat Panglima Raman sebagai komandan pasukan kerajaan. Kuatnya basis pertahanan di Pulau Rempang, Galang, dan Bulang, sehingga pasukan Belanda dan Inggris tidak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau Lingga. Anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami Pulau Rempang, Galang, dan Bulang secara turun-temurun. Pada abad ke-19, sekitar tahun 1824, berdiri Kesultanan Riau Lingga. Kesultanan ini terbentuk berdasarkan persetujuan Traktat London antara Inggris dan Belanda. Masa itu, wilayah Kesultanan Riau Lingga juga mencakup Kepulauan Riau termasuk kawasan Barelseng dan sebagian kecil Indragiri Hilir. Dengan demikian, nenek moyang warga Rempang adalah pasukan yang dibanggakan di kerajaan-kerajaan Semenanjung Melayu, yang terlibat langsung dalam pertempuran melawan kaum imperialis. Masyarakat Rempang memiliki fakta sejarah dan dikenal sebagai keturunan darah pejuang sampai proses kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu di masa kekinian, pentingnya memahami latar belakang sejarah masyarakat di Pulau Rempang dan Kepulauan Riau pada umumnya, sebelum pihak otorita melakukan perubahan di wilayah itu. Jangan sampai menghilangkan jejak juang para leluhur Melayu di Tanah Rempang. Dengan demikian, keberadaan masyarakat Melayu Rempang tidak lepas peran dan sumbangsihnya kemudian hari. Dengan demikian, keberadaan masyarakat Melayu Rempang tidak lepas peran dan sumbangsihnya kemudian hari atas eksistensi Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Peranan masyarakat Melayu tidak boleh dikesampingkan. Mereka sudah beranak pinak di Pulau Rempang sejak abad ke-12 hingga sekarang. Saudara, hingga saat ini Pulau Rempang yang terletak di Kepulauan Riau dihuni oleh komunitas adat yang telah menetap di sana selama berabad-abad. Masyarakat adat di pulau ini terutama terdiri dari suku Melayu, termasuk subkelompok seperti Melayu Galang, orang darat, penduduk asli yang hidup nomaden di hutan, dan orang laut, nelayan nomaden atau yang menetap di pesisir. Mereka menganut Islam yang telah menjadi bagian dari budaya mereka sejak era Kesultanan Riau Lingga.
Terdapat sekitar 16 kampung adat di Pulau Rempang yang telah dihuni oleh masyarakat Melayu sebelum Indonesia merdeka. Kampung-kampung ini mencerminkan warisan budaya dan sejarah panjang komunitas adat setempat. Namun, rencana pembangunan proyek strategis nasional seperti Rempang Eco City telah menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas dan hak-hak masyarakat adat di pulau ini. Konflik terkait pengakuan hak atas tanah adat dan rencana relokasi masyarakat adat dari Pulau Rempang menjadi isu yang kompleks. Beberapa sumber menyebutkan bahwa masyarakat adat terdiri dari suku Melayu, suku Laut, dan beberapa suku lainnya yang telah menempati Pulau Rempang selama ratusan tahun. Namun batas-batas pengelolaan tanah oleh Badan Pengusahaan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam, dan tanah adat milik masyarakat tidak diuraikan secara jelas, sehingga menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah. Situasi ini menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Pulau Rempang, serta perlunya dialog yang konstruktif antara pemerintah, investor, dan komunitas lokal untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih. Mohon maaf atas kehilafan dan segala kekurangan dalam narasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.